Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan redirection, routes and authentication pada PHP. Sekarang kita akan melanjutkan di sesi kedua. Bahasan ini tentang mekanisme penggunaan redirection pada form method post. Dan mata kuliah pemrograman web 2 ini diajarkan di jurusan Sistem Informasi Unsri, mengambil referensi yaitu spesialisasi dari mata course Web Application for Everybody yang ada di Coursera yang diajarkan oleh Profesor Charles Russell Severance dari University of Michigan. Dan sekarang kita sudah masuk ke course ketiga, Building Database Application in PHP. Oke, dan kita juga akan menggunakan slide dari Dr. Charles Severance. Jadi masalah yang terdapat pada form dengan metode post yang sebelumnya sudah kita buat adalah pada saat kita melakukan mengirimkan data melalui metode post dan terjadi refresh pada browser, maka browser akan mencoba untuk mengirimkan ulang data postnya. Ya, dan biasanya ini tidak diinginkan oleh sistem maupun oleh user. Oleh karena itulah biasanya browser akan mengeluarkan dialog pop-up untuk mengkonfirmasi apakah betul user menginginkan request terakhir dilakukan ulang. Yang biasanya itu tidak diinginkan oleh user. Contohnya seperti ini, ada sebuah form yang sudah diisikan 12, dikirimkan, kemudian dipencet refresh. Maka sebenarnya pemencatan refresh pada sebuah method post, saya ulangi, menekan tombol refresh setelah sebelumnya mengirimkan data post, itu akan mengirimkan ulang data post tersebut. Makanya biasanya akan muncul dialog seperti ini dari browser untuk meyakinkan betul dia mau mengirimkan ulang data post. Dan best practice-nya no double post. Tidak boleh ada double post karena biasanya itu terjadi karena kesalahan. Karena yang sudah kita bahas bahwa post ini biasanya melakukan manipulasi data terhadap server. Sehingga kalau ini dilakukan double 2 kali, maka modifikasi terjadi 2 kali atau lebih. Bayangkan misalkan yang dilakukan ketika post itu adalah melakukan transaksi pengiriman uang misalkan. Maka ketika post akan terjadi 2 kali transaksi. Atau misalkan menghapus data terakhir atau menambahkan data, maka akan terjadi 2 kali atau lebih. Oke. Sehingga terdapat sebuah rule yang ada, yaitu ketika kita melakukan post, mengirimkan form melalui method post, maka kita wajib melakukan redirection. Apa itu redirection sudah kita bahas di pertemuan yang sesi yang sebelumnya di materi ini. Yap, jadi setelah kita melakukan post, maka kita harus redirect. Sehingga tidak terjadi double post. Oke, idenya itu. Idenya adalah setelah kita melakukan post, kita harus redirect. Dan redirect artinya kita memaksa browser untuk merequest get. Oke. Ini ada 2 skenario. Ini skenario yang pertama, yang awal. Jadi ketika user mengirimkan sebuah form, ketika user memencet tombol submit, post akan dieksekusi karena formnya metodenya post. Server karena post itu merubah database, maka mungkin dia menginsert atau menghapus atau merubah data. Kemudian setelah itu sukses dikirimkan respons ke server.
Nah, masalahnya adalah ketika user entah sengaja tidak sengaja memencet tombol refresh, maka request terakhir yaitu post ini akan terulang. Dan ini yang berbahaya, tidak diinginkan. Nah, yang direkomendasikan adalah mekanisme yang kedua. Jadi dari sisi user sama. User hanya memencet sebuah tombol ini. Sama. Hanya saja pada skenario yang kedua, ketika user memencet tombol submit, post dikirim ke server merubah database, kemudian setelah itu redirect. Redirect kita sudah bahas di sesi sebelumnya, dia akan memaksa klien untuk merequest get ke server, kemudian server baru menuliskan pesan sukses atau gagal terkait dengan transaksi yang terakhir tadi. Ya, sehingga ketika user melakukan refresh halaman, maka tidak masalah karena transaksi terakhir adalah get, dan get tidak akan melakukan manipulasi data. Yep. Oke, ini contoh kode yang dengan skenario yang pertama. Jadi dalam satu file kita menyimpan masukan user di dalam sebuah variabel guess dan pesan apakah betul salahnya dalam variabel message. Yap, berikutnya variabel message ini akan kita cek ada nggak nilainya. Kalau ada, maka kita akan tampilkan jawabannya betul atau salah atau apa. Kemudian ini jawabannya tadi. Tebakan tadi angkanya berapa. Oke, jadi ini website sederhana, form sederhana untuk meminta sebuah angka dari user dan kita akan mengecek tebakannya betul atau enggak. Ya, sebenarnya ini untuk menunjukkan method post yang kalau misalkan ini di refresh oleh user, ya, kalau ini di refresh, form ini di refresh oleh user, maka dia akan melakukan ulang aksi ini. Ya, walaupun betul kasus ini kasus sederhana, tidak akan terjadi hal yang mengerikan apabila terjadi double post pada kasus ini, tapi hal bisa menjadi lebih buruk apabila yang dilakukan ketika sebuah form itu di post melakukan manipulasi ke base data. Sehingga ini adalah skenario yang kedua. Jadi yang kita lakukan adalah ketika post yang pertama, apa yang akan kita tampilkan ulang ke klien, kita simpan di dalam session. Jadi kita manfaatkan session. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan manipulasi base data, disinilah saatnya. Di sini saatnya ketika kita menerima data post, kita lakukan manipulasi database kalau ada. Setelah itu sukses, maka kita akan berikan data-datanya ke klien dalam session. Oleh karena itu, karena apa yang akan kita berikan ke user sudah kita simpan di session, kita aman untuk melakukan redirection ke halaman lain. Walaupun untuk kasus ini halamannya sama. Halaman ini juga. Tapi request yang berikutnya adalah get. Kalau get dia tidak akan masuk ke sini, dia akan langsung masuk ke sini, ke bagian bawahnya, view-nya. Nah, dan kita akan mengambil data dari session. Karena kita ingat, session itu memperkenalkan state pada transaksi HTTP yang sebelumnya stateless. Sehingga antar file dalam satu server yang sama, asal kliennya sama, browsernya sama yang mengakses, dia dapat mengakses data dari state sebelumnya, transaksi sebelumnya. Ya, jadi baik guess maupun message kita ambil datanya dari session, sehingga di sini kita tinggal menampilkan saja. Ya, kita akan cobakan ini di browser nantinya. Jadi cara kerjanya adalah yang pertama, ini skenario yang pertama. Skenario yang pertama adalah ketika user melakukan request pertama kali, request post,
post ke PHP, PHP mengeksekusi kode PHP, kemudian mengembalikan responsnya. Nah, masalah terjadi ketika user memencet tombol refresh atau terpencet tombol refresh. Maka post akan dikirimkan ulang. Ini yang kita anggap berbahaya. Ya. Nah, adapun pada skenario yang kedua yang terjadi adalah ketika user mengeksekusi form post, ini dikirimkan ke server PHP, yang kita lakukan adalah kita akan menyimpan apa yang akan kita kembalikan ke user dalam session. Ya. Setelah kita simpan di session, kita akan redirect. Redirect artinya kita memaksa klien untuk melakukan request baru get dengan URL yang sudah kita tentukan, get. Nah, ketika dia merequest get, kita akan mengambil data dari session. Ya. Baru setelah itu kita kembalikan ke sini. Nah, apabila user melakukan refresh halaman di sini, maka tidak masalah. Dia tidak akan merubah state dari server di sini. Karena kita hanya mengambil data dari session. Oke, kita akan coba lihat kodenya. Jadi kodenya seperti tadi. Ini guess.php ini adalah skenario yang pertama yang sudah dijelaskan. Guess 2 ini adalah skenario yang kedua. Kita akan coba eksekusi yang guess pertama. Jadi ketika guess pertama diakses, lihat langsung status quote 200 karena memang ketika itu if yang di atas, bagian atas dari slide. Nah, bagian atas dari bagian atas dari kode ini tidak dieksekusi karena tidak ada post. Dia hanya menampilkan data. Ya. Oke. Langsung 200. Tapi kita masukkan sebuah angka 12 misalkan. Submit. Maka dia juga 200. Karena memang ini yang pertama, tidak ada redirection. Ya. Nah, masalah terjadi ketika kita melakukan lihat bahwa ketika post kita bisa mengetahui bahwa ini terjadi post pada network guess. Lihat di sini di datanya ada form data yang terkirim dan metodenya adalah metode post. Metode post dan data terkirim guess 12. Nah, ketika kita melakukan refresh halaman, karena ini dieksekusi di localhost, maka tidak ada muncul dialog tadi yang kita lihatkan di slide. Hanya saja kita bisa mengetahui bahwa terjadi pengiriman ulang data post dari sini. Request methodnya tetap post dan data dikirimkan ulang. Ya. Dan ini berbeda ketika kita mengeksekusi skenario yang kedua, guess 2. Pertama kali HTTP quote 200 karena memang tidak ada yang dieksekusi dari sisi PHP bagian atas, dia langsung mengeksekusi HTML di bawah. Tapi ketika kita mengirimkan 12 submit, yang terjadi adalah redirection. Dan yang 200 ini adalah get. Lihat, yang atas 302 ini post. Jadi kita masukkan, kita eksekusi data postnya pada guess2.php yang pertama. Kemudian kita redirection. Lihat di sini ada data yang dikirimkan. Kemudian pada yang kedua, yang 200 ini metodenya get dan tidak ada data yang dikirimkan. Ya, oleh karena itu kita refresh, transaksi terakhir yang dieksekusi adalah get. Ya, tinggal 1, 200 dan get. Tidak ada data yang dikirimkan. Oke. Jadi rule-nya adalah ketika kita mengirimkan data
yang sifatnya mengirimkan data form dengan metode post, maka kita harus redirect setelah itu, sehingga apabila user melakukan refresh halaman, transaksi terakhir yang akan dieksekusi ulang adalah request get, dan itu aman. Demikian penjelasan kali ini.